Hello Indonesia, this is your captain speaking. Saat banyak pemain keturunan lain harus diyakinkan, harus diberi mimpi tentang Piala Dunia, barulah mau mengubah status kewarganegaraan mereka, ada satu sosok anomali ini yang berbeda. Dia datang sendiri, mengirimkan email, dan yang lebih mengejutkan, email itu bukan dikirim oleh agen, melainkan oleh sang ibu. Saat ia masih menjadi pemain muda di Akademi Ipswich Town. Dan siapa pemain muda itu? Dialah Elkan Bagot. Ia datang bukan saat Indonesia kuat, bukan juga saat Indonesia lagi jago-jagonya. Ia datang saat Garuda hampir tak punya lagi nafas. Banyak yang bilang Elkan ini mulai membersamai timnas dari nol. Tapi menurut kami Elkan telah membersamai timnas sungguh dari minus. Dari tim yang masih dibully oleh warga ASEAN, dari tim yang dipandang sebelah mata bahkan oleh bangsanya sendiri, dari tim yang bahkan untuk bermimpi saja terasa terlalu jauh. Dan Elkan bertahan di sana, berdiri, menjadi bagian dari proses yang tak indah. Proses yang tak ada sama sekali nama besar di sana, dan tentu saja ia tetap bertahan di timnas yang tak bisa menjanjikan apa-apa. Lalu waktu berjalan, timnas yang tadinya jadi bahan olok-olokan Vietnam dan Malaysia, kini mulai bangkit. Nama Indonesia mulai diperhitungkan, dan satu persatu pemain keturunan pun mulai berdatangan. Karena satu mantra suci, Indonesia akan main di Piala Dunia. Saat itu sungguh semua orang ingin masuk menjadi bagian dari tim ini. Tapi pemain yang dulunya membersamai timnas, pas lagi jelek-jeleknya justru memilih menjauh. Sunyi, tanpa drama, tanpa penjelasan yang panjang. Seolah tugasnya sudah selesai. Kita berpikir selesailah Elkan di timnas Indonesia. Tak akan ada lagi waktu di mana kita melihat pemain ini mengenakan lagi jersey Garuda di dada. Namun ternyata cerita itu belum mau berhenti di sana. Karena saat harapan seluruh masyarakat Indonesia untuk menyaksikan timnas ke Piala Dunia runtuh oleh kepiawaiannya taktik Patrick Kluivert, dan saat banyak yang kecewa dan mulai berpaling dari tim ini, secara mengejutkan ia datang lagi. Ia dipanggil oleh tim kepelatihan timnas yang baru John Hartman. Elkan pun kembali dengan wajah yang sama, namun dengan postur tubuh yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Senyumannya masih sama, sifat humble-nya tak berubah. Kehangatannya masih menunjukkan jika ia masih Elkan yang dulu, pemain yang memeluk dan berjuang untuk bangsa ini. Bahkan tanpa pernah menerima satu endorse atau iklan apapun, murni ia berjuang untuk timnas Indonesia. Dan disitulah kita mulai mengerti, Elkan Bagot itu seperti spesialis yang datang, bukan saat semuanya indah, tapi saat semuanya hampir mati. Pemain yang berjuang untuk menghidupkan kembali, dan saat Garuda itu akhirnya bisa terbang, dia tidak ikut terbang. Dia justru lebih memilih untuk melepaskannya. Jika kita flashback sedikit, kita tentu masih ingat bahwa dulu dia disebut tak nasionalis, dituduh melupakan tanah airnya sendiri. Bahkan ada yang berkata ia menyesal menjadi warga negara Indonesia. Tuduhan demi tuduhan menghujam wajah Elkan Bagot bagai badai yang tak kenal ampun. Semuanya bermula saat sosok jangkung itu tak lagi tampak di skuad timnas, baik di era Shin Tae-yong maupun Patrick Kluivert. Bukan karena kualitasnya tak layak, bukan pula karena tak dipanggil. Tapi kabar berhembus, Elkan memilih untuk tak hadir. Ia ingin fokus di klubnya. Dan sejak saat itulah, bara kemarahan mulai menyala. Di media sosial, amarah para supporter berubah jadi hujan kecaman. Nama Elkan diseret, direndahkan, bahkan dihakimi tanpa ampun. Apa yang dilakukan Elkan? Apakah ia membalas tudingan itu satu persatu? Atau justru ia membuat klarifikasi panjang lebar? Tentu tidak. Seperti biasanya, Elkan memilih diam. Tetap tenang, tak bergeming meski badai kritik terus menderu. Ia tahu gelombang emosi supporter adalah bagian dari cinta yang meledak, meski terkadang dalam bentuk yang salah arah. Dan bagi Elkan, ini bukan pertama kalinya ia menjadi sasaran kemarahan publik. Namun ketika banyak yang menebak ia telah pergi, menghilang atau bahkan sudah tak cinta Indonesia, Elkan justru menjawab semuanya dengan cara yang tak terduga. Tanpa angin, tanpa hujan, tiba-tiba ia kembali masuk dalam daftar Garuda Calling untuk FIFA Series. Tak ada pernyataan resmi, tak ada unggahan menggebu. Hanya foto dan video dari supporter yang beredar di media sosial bahwa Big Elkan sudah tiba di Indonesia. Seperti biasa tanpa sorotan media, tanpa pengumuman gemerlap, Elkan memilih jalan sunyi, membiarkan kakinya berbicara di lapangan, bukan lisannya di media sosial.
Kembalinya seorang Elkan ke timnas bukan hanya menjadi kejutan, tapi ini adalah tamparan keras bagi mereka yang dengan mudah menghakimi. Sebuah pukulan telak bagi para pembenci yang bilang Elkan Bagot sudah lupa dengan tanah airnya. Apa yang kita lihat belum tentu itulah kenyataannya. Apa yang kita dengar belum tentu itulah kebenarannya. Kita terlalu cepat percaya pada narasi yang menyudutkan, terlalu mudah menyimpulkan bahwa Elkan telah berpaling, telah melupakan sumpah setianya sebagai warga negara Indonesia. Namun siapa sangka di balik diamnya tersimpan perjuangan yang tak terlihat mata. Di balik ketidakhadirannya ada luka yang tak terucap. Dan di balik segala hujatan ada kesedihan yang ia telan dalam senyap. Elkan bukan lari, ia hanya memilih jalan sunyi. Jalan para pejuang yang tak butuh tepuk tangan dan tak haus validasi. Kini saat kebenaran mulai terungkap, hanya ada satu hal yang patut kita lakukan. Belajar untuk lebih bijak, lebih sabar, dan lebih mencintai tanpa syarat. Karena kadang seorang pahlawan tak selalu datang dengan sorakan. Tak hadir dalam senyap, membawa harapan. Dan Elkan Bagot adalah bukti hidup bahwa Garuda tak pernah benar-benar sendiri. Kita tahu dan kita pun telah menyaksikannya. Elkan bukanlah pemain yang menjalani jalan mulus tanpa rintangan. Ia adalah pejuang. Seorang pejuang lapangan hijau yang terus bertarung. Bahkan saat tubuhnya sendiri tak selalu berpihak padanya. Setiap musim, Elkan tak hanya menghadapi pemain lawan di lapangan. Ia juga berperang dengan dirinya sendiri. Cedera datang silih berganti, memaksanya menepi, memaksanya merintih dalam diam. Tapi Elkan tak menyerah. Ia terus bertarung. Ia berjuang keras untuk tidak tersisih. Beberapa musim kemarin menjadi saksi paling nyata. Elkan berjuang di dua medan peperangan sekaligus. Yang pertama, ia bertarung untuk tempatnya di tim utama Blackpool, membuktikan bahwa ia bukan sekadar talenta muda, tapi seorang defender tangguh yang pantas untuk diandalkan. Dan yang kedua, ia berjibaku agar tak lagi terjebak dalam lorong panjang menuju ruang operasi dan meja pemulihan. Tak banyak yang tahu, tak banyak yang peduli, tapi di balik senyum tenangnya, Elkan menyembunyikan rasa sakit yang luar biasa. Dan justru dari situlah ia tumbuh menjadi pemain yang bijak, yang memperhitungkan segalanya dengan sangat matang. Kemarin sebelum ia kembali ke Ipswich Town dan masih dipinjamkan ke Blackpool, kondisi Elkan belum pulih sepenuhnya. Kakinya masih rapuh, seperti luka basah yang bisa makin parah kapan saja. Bahkan saat bermain hanya untuk Blackpool, tubuhnya sudah sering tumbang, jatuh dan dipaksa menepi. Lalu bagaimana jika ia harus membagi fokus dan tenaganya untuk timnas Indonesia? Yang kita semua tahu intensitas pertandingannya jauh lebih ganas. Semuanya tahu di timnas tak ada kompromi, tak ada setengah hati. Yang ada hanyalah darah, keringat, dan tekad. Karena di timnas, sebuah tackle bisa jadi pertaruhan nyawa. Karena di timnas, kata orang, biar patah kaki, yang penting Garuda menang. Dan Elkan tahu itu. Ia merasakan kerasnya laga Asia. Ia tahu apa yang dipertaruhkan di setiap laga kualifikasi. Terlebih lagi untuk nasib sebuah bangsa ke Piala Dunia. Maka saat ia memilih untuk menepi sejenak, itu bukan karena ia takut, tapi karena ia menghormati seragam itu. Ia tahu turun membela Garuda bukan hanya tentang hadir, tapi hadir dengan seluruh jiwa dan raga yang siap mati-matian untuk bangsa. Sekali lagi ia bukan lari, tapi ia sedang bersiap, menunggu waktu yang tepat untuk kembali. Bukan sebagai pemain setengah jadi, melainkan sebagai stopper kokoh yang akan berjuang di barisan belakang bersama Jay Itzes. Elkan tak pernah didorong oleh nafsu pribadi. Ia juga bukan budak ambisi yang tak punya arah. Ia bukan tipe pemain yang haus sorotan atau sekadar ingin tampil demi nama besar. Pernahkah kalian melihat ia sibuk mengeksploitasi media sosialnya demi popularitas atau berlomba mencari brand besar untuk kepentingan pribadi dengan menunggangi nama timnas Indonesia? Tidak, tidak pernah sekalipun. Elkan bukan tipe pemain yang menjadikan timnas sebagai panggung pencitraan. Ia tidak datang untuk sorotan, tidak juga bertahan untuk keuntungan. Ia datang untuk berjuang. Yang ia bawa dalam hatinya adalah sesuatu yang lebih dalam, yakni tanggung jawab, komitmen, dan cinta yang diam namun dalam. Pemain mana yang tak ingin mencetak sejarah bersama negerinya? Tapi jika hari ini ada yang berkata Elkan tak cinta Indonesia, maka pertanyaan yang harus kita ajukan adalah, bagaimana mungkin seseorang yang tak mencintai negeri ini justru memilihnya saat negeri ini belum punya apa-apa? Saat Elkan memutuskan untuk membela merah putih, timnas Indonesia bukanlah tim yang menjanjikan. Bukan tim dengan harapan besar, bukan tim dengan peluang ke Piala Dunia, bukan tim yang dielu-elukan Asia. Ia datang ketika semua orang berpaling. Ia memilih Indonesia di saat yang lain masih meragukan. Ia bersedia bersumpah setia kepada Garuda ketika warna merah belum kembali membara. Hari ini timnas Indonesia sedang terpuruk dan memulai kembali untuk kesekian kali.
Namun pondasinya jauh lebih matang dari sebelum-sebelumnya. Tapi jangan pernah lupakan, di masa gelap dulu Elkan sudah lebih dulu hadir, sudah lebih dulu percaya. Dulu sebelum ada Tom Hai, yang ada hanya Evan Dimas, sang jenderal yang paling diandalkan oleh bangsa ini untuk berjuang di lini tengah. Dan juga belum ada Emil Audero, yang ada hanyalah Hernando, yang berdiri di bawah Mistar, membawa harapan seluruh bangsa. Jai, Kevin, Ole, semua itu belum jadi nyata. Wajah mereka belum menghiasi skuad Garuda. Yang berdiri di garis pertahanan kala itu hanyalah nama-nama lama seperti Fahrudin, Rahmat Irianto, dan yang berada di garis depan adalah Irfan Jaya, Lord Yudo, Lord Dedik Setiawan, yang saat itu kita hanya bisa mengandalkan semangat lebih dari pengalaman di level tertinggi. Boro-boro bicara Piala Dunia, lolos ke Piala Asia saja terasa seperti mimpi, dan menjuarai Piala AFF sungguh terasa jauh, berat, dan nyaris mustahil. Kalimat-kalimat itu memang sudah tak asing dan kalian tahu, mungkin itulah yang dulu dirasakan oleh ayah Emil Audero. Kalau si Emil dia inginnya mau jadi pemain Piala Dunia, yang dia harus ambil ya di sana dong. Orang kita lolos Asia aja enggak. Namun sekali lagi di saat semua itu belum ada, di saat harapan masih samar dan cahaya di ujung terowongan belum terlihat, Elkanlah yang memilih datang untuk pertama kalinya. Bukan karena popularitas, bukan karena jaminan gelar, bukan juga karena usia yang sudah memasuki senja. Elkan memilih negeri ini karena ia percaya pada darah yang mengalir di nadinya, percaya pada janji yang ia pegang, dan percaya bahwa suatu saat Indonesia akan bangkit. Dan hari ini ketika nama-nama besar sudah menghiasi line up timnas, ketika tim ini sudah mulai disegani oleh lawan-lawannya, tapi jangan lupakan siapa saja yang lebih dulu berani melangkah dalam gelap. Nama itu adalah Elkan Bagot. Sebagai supporter kita punya cinta, tapi cinta yang sehat tak boleh dibutakan oleh budaya menghakimi. Jangan buru-buru melempar batu sebelum melihat luka di balik pelindung. Jangan cepat menuding sebelum memahami harga yang dibayar oleh mereka yang berjuang di medan laga. Lihatlah Messi Lehers. Dulu ia adalah benteng tangguh di jantung pertahanan FC Twente. Seorang bek satria, keras dan berani. Di Eredivisie, ia dikenal sebagai salah satu bek paling pemberani, juga paling sulit untuk ditembus. Namun segalanya berubah. Setelah pulang dari membela timnas Indonesia, kondisi tubuhnya tak lagi sama. Kakinya tak lagi sekuat dulu. Ia mulai rapuh dan mulai runtuh. Meis mulai akrab dengan ruang perawatan. Bolak-balik masuk meja pemulihan, bahkan hari ini, Meis harus menepi karena cedera ACL yang menerpa dirinya. Bayangkan pemain yang dulu tak tergantikan dan begitu superior di Eredivisie, kini harus berjuang mati-matian bolak-balik di meja operasi. Inilah harga dari pengabdian. Inilah risiko yang mereka tanggung saat mengenakan lambang Garuda di dada. Maka saat ada pemain yang memilih untuk menepi, menyembuhkan diri atau bahkan menahan diri untuk sementara waktu, bukan berarti mereka lari, tapi karena mereka paham betapa mahalnya pengorbanan menjadi bagian dari perjuangan. Dan kita sebagai supporter harusnya menjadi penjaga semangat, bukan pemantik caci makian. Maka disinilah kita melihat bahwa Elkan tak bermain-main. Ia tak sembrono, ia rawat hubungannya dengan klub, ia jaga performanya, ia jaga kepercayaan sang pelatih, karena ia tahu kalau saya tumbang, belum tentu saya dipanggil kembali. Dan akhirnya waktu itu pun datang. Saat pergantian rezim kepelatihan, Elkan kembali dipercaya. Ia mungkin telah mempersiapkan hari ini bertahun-tahun lamanya. Ia telah mempersiapkan comeback-nya dengan sematang-matangnya. Dan hal seperti inilah yang seharusnya menyadarkan kita semua, bahwa tidak semua yang tampak diam itu lemah, bahwa tidak semua yang menepi itu lari. Karena mereka yang tahu medan pertempuran akan memilih waktu yang tepat untuk kembali untuk menyerang. Jangan terburu-buru menghukum hanya karena tak melihat apa yang terjadi di balik layar. Karena mereka yang menjalani, mereka yang terluka, dan mereka yang bangkit kembali, merekalah yang paling tahu cerita sebenarnya. Inilah harga dari sebuah pengabdian. Ketika mereka memilih Indonesia, mereka tak hanya memilih seragam. Mereka memilih risiko, memilih rasa sakit, memilih kemungkinan dilupakan di klub demi dikenang oleh bangsanya. Mereka bertarung di dua medan. Di klub, mereka pertahankan karir. Di negara, mereka pertaruhkan segalanya. Dan kita di sini jangan terlalu mudah melabeli mereka pengkhianat hanya karena absen di satu atau beberapa pertandingan. Jangan terlalu ringan menyebut mereka tak nasionalis hanya karena diam di tengah badai. Karena mungkin saat kita sibuk menilai dari jauh, mereka sedang berjuang lebih keras dari yang bisa kita bayangkan. Maka biarlah sejarah mencatat satu hal, bahwa Elkan datang bukan saat timnas sudah kuat, bukan saat Garuda sudah terbang tinggi, tapi saat gelap masih menyelimuti dan harapan masih samar. Dan untuk Elkan Bagot, sosok yang telah memilih Indonesia dalam keadaan yang masih sangat gelap, dia pantas berdiri paling depan saat terang itu akhirnya datang.
Maka dengan semua itu kita hanya ingin bilang, welcome back Elkan Bagot.